Ternaknya itu waktu itu saya ternaknya itu lovebird. Yang jenis yang cetak panda yang mana, Mas? Nah ini Mas. Oke. Siap. Nah 7 hari tak panen, nanti terus dileloh sama temen. Oh gitu. Dileloh sama temen, saya nggak ada waktu untuk leloh tuh. Kalau cetaknya ini nek 10 kali lebih Mas, 15 kali mungkin lebih juga. 15 kali itu kali anak apa? Sarang. Berarti anakannya kan lebih dari 15 kan? Iya. Pernah yang satu sarang isi 4 panda semua juga pernah. Wis. Jadi 4 ekor itu panda semua. Terus sore-sore bermain bola kemasukan kutu. Lihat murai panda menjadi idola. Ini panda di Magelang nomor 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Ulfa, dan pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Mas Johan. Mau diajak kemana ini, Mas? Mau ke rumah temen. Mau ngevlog apa nih? Murai panda. Murai panda? Ya. Murai panda, Bos. Murai panda. Betul sekali. Berarti dia cetak panda? Ya. Selalu keluar panda? Mesti panda. Mesti panda? Ya. Kualitasnya juga bagus? Visualnya bagus. Seperti kalau kenari panda itu. Berarti memang kalau di murai panda itu menjadi kenari apa? Murai yang top grade ya? Bagus sekarang tuh. Harganya paling sini, ya untuk harga mahal sekarang. Mahal ya? Oke, terima kasih saya ucapkan pada Mas Johan yang senantiasa hari ini kita diajak jalan-jalan ke lereng Merapi, Bos. Berapa harganya? Bagaimana burungnya? Pemasaran seperti apa? Caranya bagaimana? Nanti akan kita ulas bersama-sama. Gak apa-apa ya? Boleh ya? Siap, boleh. Dirayok ya? Oke, siap. Yuk, capcus, langsung aja kita ke sana. Berangkat. Let's go. Oke, Mas Bosku, kita sekarang sudah sampai di tempat Mas Arwan Murai. Yang mana Mas Arwan ini adalah seperti yang kita ungkapkan di awal tadi, Mas Johan ya. Betul. Adalah orang yang pertama kali cetak warna panda di Magelang. Oke, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Salam kenal Mas. Saya Dodi Mas. Biasanya saya ini dikenari, tapi ini variasi kita ngulik ya Mas ya. Betul. Karena warna panda sekarang jadi idola. Tidak hanya sekadar dikenari, tetapi di murai itu memang sekarang sedang booming. Nah, itu sejarahnya mulai kapan Mas Arwan? Kalau ternak murainya saya udah sekitar 7 tahunan yang lalu Mas. 7 tahun. 7 tahun. Tapi masih murai yang biasa Mas. Istilahnya kalau sekarang istilahnya murai sayur lah. Nah, awalnya Mas, awalnya dulu waktu aku pengen ternak murai. Awalnya dulu cerita sejarah itu dari mana? Awal itu sebenarnya saya hobi ya Mas. Memang saya hobi burung itu udah dari dulu. Ternaknya itu waktu itu saya ternaknya itu lovebird. Lovebird itu saya ternak, alhamdulillah udah produk juga berkali-kali. Waktu lovebird pas harga masih tinggi gitu Mas. Siap. Itu akhirnya kan semakin kesini waktu itu harga lovebird semakin turun. Siap. Nah mulai dari itu kok saya mikir, waduh ini kok lovebird kok harganya makin turun. Akhirnya terus semua lovebird saya tak jual semua. Oke. Sama kandang-kandangnya juga tak jual, bahkan ada yang ada anak-anaknya juga tak jual semua. Semua. Istilah bedol kandang lah istilahnya. Nah, uangnya itu masih tak simpen Mas. Saya masih mikir ini mau tak bikin apa, ternak apa lagi gitu. Soalnya kan saya kerja itu berangkat pagi, pulang paling sampai rumah udah maghrib kayak gitu. Terus saya main ke rumah teman saya yang di luar itu, dia ternak murai Mas. Murai. Terus namanya Kelik Murai. Terus saya di situ saya ngobrol-ngobrol, terus pengen ternak murai. Nah, terus akhirnya saya beli sepasang. Tak coba Mas, bisa nggak ya kalau misalnya dikasih makan itu malam gitu. Soalnya dibalik kan, gitu ya. Malam soalnya kan jelas kalau pagi saya sudah nggak bisa, soalnya jam 6:15 saya udah harus bersabut mengantar anak sekolah loh. Nah terus pulang sama maghrib juga ngasih makan malam bisa nggak gitu. Alhamdulillah dengan sepasang itu ternyata saya ngasih makan malam itu bisa Mas. Malah bisa? Bisa, ternyata pada umumnya kan pagi gitu ya? Umumnya pagi, siang, sore kan? Betul, umumnya pagi. Saya kandangan tak kasih lampu semua. Saya ngasih makannya itu malam paling jam 9, jam 10 baru tak kasih makan. Itu kira-kira cukup untuk sehari. Cukup untuk sehari. Alhamdulillah itu produk, setelah itu produk saya nambah satu
satu pasang lagi. Apa itu? Murai juga mas. Murai. Murai yang istilahnya kualitasnya mungkin di atas yang pertama lah istilahnya. Apa itu yang? Yang waktu itu ya masih ekor putih, soalnya yang pertama saya beli kan yang murai ekor hitam, Siap. terus ekor putih. Terus itu produk juga, alhamdulillah. Setelah produk saya nambah beberapa kandang. Setelah beberapa kandang itu ada 7 kandang atau 8 kandang itu. Waktu itu kan lagi pada booming ekor panjang, terus itu tuh. Nah, terus saya mikir ini semakin kesini kok kita nggak punya istilahnya nggak beda dari ternak yang lain, punya inovasi itu kok nanti kita juga lama-lama bakal kalah gitu. Akhirnya saya mikir-mikir apa ya, no? Waktu itu terus saya yang lain pada berburu ekor panjang gitu kan. Saya menyumbal cari ini murai warna gitu kan. Murai warna. Waktu itu saya beli di tempatnya Mas Triaji, itu saya beli sepasang. Waktu itu harga 25 juta Mas di Sukoharjo. Pasang 25 juta? 25 juta itu trotol. Saat itu ya? Saat itu masih trotol, 25 juta trotol. Di Sukoharjo, itu saya beli pas awal-awal mulai ada COVID. Ya. Nah, saya ke sana beli murai itu, makanya murai yang pertama cetak panda itu saya kasih nama COVID Mas di tempat saya. COVID. Ya, nanti kita bahas ke sana, tapi kita lihat dulu ke situ boleh Mas? Jalan-jalan. Siap. Ini adalah tempat nyimpen yang trotol-trotol Mas. Trotol sama betina-betina siapan, nah kayak gitu. Sama yang mungkin lagi ambrol kayak gitu, semua di sini Mas. Ini semuanya. Di sini semua. Jadi ini untuk pengondisian betina-betina. Bahkan di sini kok kandang kecil ini seperti apa ini Mas? Ini mencoba dengan ternak kandang minimalis Mas. Jadi? Alhamdulillah ini sudah kemarin udah panen. Ini posisi angkrem, sekarang angkrem. Oke Mas, kalau seperti ini kawinnya gimana Mas kalau kecil kayak gini? Ini kan nanti ada ada sekatnya. Sekatnya. Nanti kita buka. Jadi kan ini kemarin habis panen, jantannya kan kemarin di sini. Saya pindah ke sini. Jadi istilahnya poligami dengan 2 betina. Ini juga sama ini. Tapi ini betina masih dalam pengondisian ini Mas. Jadi mau tanya Mas, untuk murai yang panda, sistemnya jenengan dibesarkan sendiri atau ada yang juru open ya, yang istilahnya juru loloh? Kalau kan tak panen umur 7 hari ini Mas. Siap. Nah, 7 hari tak panen nanti terus diloloh sama temen. Gitu. Diloloh sama temen, saya nggak ada waktu untuk loloh tuh. Nah, diloloh sama temen, nanti begitu sudah mandiri itu nanti diantar ke sini. Gitu. Bisa diceritakan Mas, awalnya dulu yang mana dulu awalnya dulu? Dulu saya itu baru punya 2 kandang di sini Mas. Ini 2 polier dulu. Awal mulai saya punya murid 2 polier ini. Di sana itu. Terus alhamdulillah produk dan punya rezeki, saya nambah yang ini Mas. Ini malah yang saya nambah ini. Ada 5 kandang ini. 5 kandang ini. Ya. Yang ini malah terakhir ini. Awal-awal ini. Ini mah terakhir ini. Ini terakhir ini juga 5 kandang ini, dan terakhir ini 5 kandang ini. Yang ini yang jenis yang cetak panda yang mana Mas? Nah, ini Mas. Ini betina sudah cetak panda Mas. Ini saya kawinkan dengan jantan ekor panjang Mas. Jantan ekor panjang. Berarti betinanya cetak panda. Split, betul. Split. Jantannya saya kawinkan dengan ekor panjang. Harapannya besok bisa cetak panda ekor panjang. Nah, harapannya seperti itu. Udah ngulik baru yang lagi. Keren ya tadi Mas Aroni. Nah, ini yang cikal bakal saya punya split yang tak bilang tadi Mas, yang saya beli dari Sukoharjo itu ini. Ini yang namanya COVID ini. Dulu beli sepasang ya Mas ya? Pasang itu 25 juta masih trotol dulu. Dipasangkan dengan pasangannya atau dengan pasangannya? Berarti sepasang ini jadi pasang. Iya, jadi satu. Jadi satu, nggak disilangkan dengan yang lain? Ini juga sudah poligamian sih sebenarnya ini. Itu posisi sekarang lagi angkrem, telur 4. Ya, awalnya dulu ini. Kemarin seminggu yang lalu habis panen 7. Sebentar Mas. Ini dulu dinamai COVID. Ini awalnya dulu memang pas awal mula COVID itu ya? Saya beli di Sukoharjo itu pas awal-awal mula COVID. Itu Mas. Jadi kan saya waktu itu udah pesan, udah tak bayar waktu itu ke Mas Tri, cuma mau ngambil burungnya itu saya masih ragu-ragu karena
Waktu itu pas Zona COVID. merah. Zona merah itu. Oke. Akhirnya terus kepaksa mau nggak mau ya tak ambil ya nekat waktu itu nekat. Akhirnya terus wah besok buat pengingat aja, besok kalau burung ini tak kasih nama COVID cuma buat pengingat. Cuma pengingat aja, pengingat momen maksudnya. Bukan terus saya istilahnya mau mengimani yang lain gitu ya. COVID penyakit kok dikasih nama apa. Bukan, cuma kan untuk mengingat aja aja. Momen saat itu ya. Betul, waktu belinya ya. Betul. Perjualan beli. Nah, ini adalah jadi apa istilahnya? Jadi cikal bakal dari Mas Arwan ini cetak warna panda. Ini jadi split itu adalah ada darah pencetak pandanya. Iya. Jadi biasanya split ini diskawinkan dengan apa Mas kalau biar bisa cetak panda itu? Biasanya saya kawinkan dengan split juga Mas. Split dengan split? Split dengan split. Tapi apakah bisa split dengan murai biasa, ekor panjang mungkin bisa jadi panda nggak? Ada kemungkinan, cuma kemungkinan masih kecil ya Mas ya. Masih kecil ya? Kemungkinan masih kecil, karena kan kalau bisa itu antara jantan betina itu sudah dua-duanya mengandung gen panda itu lebih. Oh siap, oke. Secara fisik sama Mas ya? Sama. Split ya? Betul, sama. Makanya kan kalau beli split itu disarankan lebih baik tahu peternaknya Mas. Oh ya. Soal tahu harus peternaknya. bisa bertanggung jawabkan. Betul, takutnya kan orang ada penipu murai biasa diomongin split, ternyata diternak bertahun-tahun kok nggak pernah cetak sampai tua lah keluar pada. Kan kasihan pembelinya kan ya gitu. Oke, awalnya ini pertanyaan saya Mas, sudah jadi berapa ratus juta? Aduh. Ya bocor aja lah dikit-dikit. Berapa ya Mas ya? Sudah cetak berapa ekor lah Mas? Nanti kita hitung sendiri ya Mas ya. Berapa kali cetak ekor panda? Apa namanya? Murai panda. Panda itu kalau cetaknya ini nek 10 kali lebih Mas, 15 kali mungkin lebih juga. 15 kali itu kali anak apa? Sarang. Berarti anakannya kan lebih dari 15 kan? Iya. Pernah yang satu sarang isi 4 panda semua juga pernah. Gitu. Jadi 4 ekor itu panda semua. Terus 2 ekor panda, 2 panda, 1 split juga pernah. Seminggu yang lalu itu panen 3 Mas. 3 itu 2 panda, 1 split. Harganya berapa tuh Mas? Satu ekor panda. Satu ekor panda nih kalau saya jual ya Mas ya. Saya jual itu 1 ekornya 50 juta. Wis. Iya Bos. Mantap. Bali ya Bos yo. Kaget aku jadi sama doy. Coba pernah sekali dikirim ke Vietnam lewat teman saya. Pernah Vietnam? 2 kali kirim ke Vietnam lewat teman saya yang di Jogja. Jadi yang ngirim teman. Itu laku berapa di Vietnam? Kalau saya diambil sama temanku 50. 50. Terserah mau jual berapa, kita nggak mau tahu ya. Kemarin yang dari Vietnam juga udah kontak saya kalau burungnya memang ada di sana. Anaknya COVID ini. Oke, siap. Biar jajan lagi Mas? Iya. Oke. Yang di sini khusus split semua ya? Ini split semua Mas. Ini cetak yang harapannya cetak. Harapannya di sini ya? Iya, cetak semua. Jadi di sini ada berapa? 5 plong Mas ya? Ini 5 plong yang 1, 2, 3, yang split ya? Iya. Jadi di sinilah teman-teman sama Mas Arwan ini sediakan 5 plong untuk mencetak warna panda. Kalau ini split dikawinkan dengan apa ini? Ini split juga split Mas. Sudah split? Ini namanya mohak. Ini mohak? Iya. Apa bulunya yang... Mohak itu tak kasih nama mohak karena umumnya burung murai itu ekornya kan turun ke bawah. Itu kok bisa kayak gitu ya? Nah itu kok ekornya itu ke atas gitu. Makanya tak kasih nama mohak ya karena itu. Ini sudah cetak panda juga. Oh, keren. Bagaimana proses dari ternak murai panda ini? Masa kawinnya apakah sama? Perawatannya apakah sama? Apakah ada perbedaan itu seperti apa? Pada intinya itu sama Mas. Sama ya? Sama semua murai itu sama. Sayur ataupun panda itu sama. Makannya juga sama. Terus proses ngeramnya itu juga sama Mas. Sama, nggak ada bedanya. Cuma mungkin yang membedakan saat kita panen itu ada istilahnya jackpot atau enggak gitu. Kalau jackpot, kalau ada pandanya kan istilahnya orang mengatakan ada jackpotnya kan seperti gitu. Kalau di sini jackpotnya berapa persen ini kalau di sini? Di kandang ini ada 5 loh ini. Iya. Ini yang sudah cetak ini 1, 2, 3. Ini 3 kandang ini sudah cetak.
Nah, yang ini sama yang yang 1 sama 2 itu ini masih lepas trotol istilahnya, proses penjodohan. Oh, ini persiapan ya. Ya. Oke, Mas, di dalam kandang ini apakah diberi lampu? Cuma seperti ini ya? Seperti ini, Mas. Lampunya cuma di depan kayak gini. Oke, kalau jenengan kan bilang tadi untuk perawatan jenengan pagi nggak bisa. Nggak bisa. Ya, Mas. Untuk siang nggak bisa. Nggak bisa. Malam. Nah, itu kasih makannya apakah dia masih bisa aktivitas? Ayo posisi burung istilahnya tidur lah mungkin ya, tidur lah, tenang lah ya, tenang enggak. Siap. Tenang itu saya kasih makan, Mas. Saya ngasih makannya itu malam. Malam. Jam 9, jam 10 itu baru saya kasih makan, kira-kira cukup untuk 1 hari. Soalnya kalau pagi atau siang kan jelas nggak bisa saya, Mas. Soalnya saya kerja loh. Mungkin itu juga bisa buat inspirasi teman-teman yang kerja juga ya, Mas. Makanya. Inspirasi teman-teman yang kerja, nggak ada yang nggak mungkin kalau kita tuh nggak nyoba. Gitu ya. Awalnya saya juga nggak yakin, cuma saya coba, ternyata alhamdulillah bisa dengan metode seperti itu, dengan ngasih makan malam tanpa kita mengganggu aktivitas kita kerja, itu bisa. Jadi balik kebiasaan pada umumnya. Ternyata bisa malam. Ketika kita berarti yang diganti adalah jangkrik. Itu jangkrik sama ular, Mas. Ular. Kalau purnya gimana? Kalau di polir saya nggak kasih fur. Nggak pakai fur. Oh gitu ya, berarti murni semua? Jangkrik sama ular Hongkong. Kira-kira untuk sehari itu dia butuh berapa ekor mungkin? Kalau ekor nggak pernah tak hitung, Mas. Cuma biasanya kalau satu pasang itu tak kasih dua genggam. 2 genggam jangkrik sama paling 1 sendok ular Hongkong itu aja. Airnya seperti apa di sini, Mas? Gimana? Airnya saya pakai keran, Mas. Keran. Nah, terus? Ini keran ini. Jadi setiap hari saya ganti, Mas. Siap. Ini saya putar, ini kan air udah ngalir. Gitu ya? Udah ngalir, otomatis nanti kan air sudah ganti. Cuma kadang paling 2 hari sekali tempatnya itu saya bersihkan. Itu wadahnya cor-coran gitu? Saya pakai cobek, Mas. Cobek. Sejauh ini bagaimana proses panen panda itu? Jadi kalau udah terpantau unjal itu kan nanti nelur, Mas. Siap. Nah, dari usia ngeram itu 14 hari. 14 hari nanti netes. Nah, nanti biasanya umur 7 hari itu saya panen. 7 hari saya panen. Setelah saya panen itu nanti diambil sama temanku yang ngeloloh. Ada saya titipkan. Juru lolohnya ya? Ada. Sampai berapa lama di sana? Sampai mandiri, Mas. Mandiri. Biasanya butuh berapa lama? Biasanya 1,5 bulan sampai 2 bulan. 1,5 sampai 2 bulan. Ya, itu nanti kalau udah bener-bener udah mandiri, itu nanti diantar ke sini. Sekarang posisinya saat ini saya ambil gambar ini ada berapa ekor panda yang ready? Panda yang ready ada 2. Splitnya ya ada 3. Split ada 3. Berarti itu belum ada yang ngambil ya? Kalau yang tanya-tanya harga itu udah banyak, Mas. Mas, ngomong-ngomong ini kembali akhirnya ke harga ya, Mas ya. Ini jenengan buang di harga berapa untuk trotolan, split berapa, untuk yang panda berapa? Kalau sudah mandiri? Kalau udah mandiri ya? Siap. Kalau mandiri itu kalau untuk panda saya jual 50 juta ya? 50 juta. Wis, keren ya. Kalau splitnya saya jual 15 juta. 15 juta? Iya. Teman-teman. Jadi split tetap dijual? Betina juga dijual? Itu apa ya, Mas? Nggak nyimpen jenengan, Mas? Nyimpen. Sebenarnya split itu sebenarnya kalau mau jual split itu saya sebenarnya eman-eman, Mas. Ya, makanya. Eman-eman split itu, sebenarnya eman-eman. Soalnya itu istilahnya apa ya? Itu bahan untuk cetak panda kita. Tetapi kalau betina kadang-kadang keluar juga. Apanya? Anakan, trotolan. Rata-rata kalau dia beli pasangan tak lepas, Mas. Lepas ya? Lepas pasangan. Kalau berani pasangan lepas. Pasangan lepas. Berarti taruh aja kalau pasangan berarti bisa, kalau untuk yang yang panda bisa sampai 100 dong, berarti. Sepasang ya 100. 100 juta. Iya, 100 juta. Bos. Bayangkan loh, 2 ekor loh 100 juta. Coba burung apa coba? Mas, itu terus kalau misalkan ada yang teman-teman yang mau pesen nih, mau ngambil, metodenya seperti apa kalau di sini? Kirim-kirimnya atau mungkin harus ke sini atau bagaimana? Kalau selama ini ada yang datang ke sini ada. Langsung,
yang dikirim juga ada. Kirim juga ada. Jadi kalau yang luar-luar kota itu biasanya kirim. Cuma kalau luar kota masih dekat-dekat sini, mungkin area Klaten, Jogja itu mereka pada datang ke sini. Oh ya. Karena tapi kalau saya sih malah seneng kalau datang sendiri langsung, Mas. Malah ke sini ya. Ke sini langsung, jadi puas. Bener-bener tahu induknya, gitu. Kita juga bisa jalin silaturahmi juga. Betul. Cuman yang mereka percaya dengan istilahnya percaya dengan saya ngirim burung, ya nggak masalah, ngirim gitu. Karena kan kadang-kadang ada yang dari Samarinda nih, Balikpapan atau mungkin Riau. Itu kirim. Sulawesi dan sebagainya. Kirim ya, bisa ya. Insya Allah bisa. Oke, siap. Ya. Itu ya teman-teman ya, yang bisa kita ulas pada kesempatan yang baik ini. Luar biasa kita bisa bertemu dengan Mas Arwan. Di farmnya adalah Arwan Farm. Arwan BF. Arwan BF. Arone BF. Arone. Oh iya. Yang mana spesifikasinya Mas Arwan ini cetak murai panda, Bos ya. Jadi di Magelang beliaunya adalah yang jadi pionir nomor 1 dan alhamdulillah luar biasa cetakannya lancar. Sementara itu terima kasih Mas Arwan atas waktunya. Sukses selalu. Dan lain waktu kita akan main kecil lagi. Dan silahkan teman-teman segera ambil peluang ini, cari bahan yang kalian butuhkan, dan siapa tahu teman-teman bisa seperti Mas Arwan ini. Amin. Dan Mas Arwan, saya doakan juga semakin sukses lagi. Amin. Oke, sementara itu dulu. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.